Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan, seraya dalam hati kita berkata, ibadah malam Natal dan perayaan Natal malam hari ini terjadi dan dilandasi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Natal pandemi, Natal kami. Kunyalakan lilin di Natalmu ya Yesus, bersama doa yang kuangkat terus. Selama kami hidup di bawah bayang virus, pandemi merenggut nyawa beratus-ratus. Kami rindu dunia makin membaik, sukacita dan damai tidak tercabik. Tiada lagi jarak untuk kami bercakap asik, berdoa bersama, melayani dengan energik. Kami bawa perayaan Natal ini ya Tuhan, bersama hati ini kami angkat pergumulan. Kaulah yang mencukupi segala kebutuhan, Kaulah yang memberkati segala kerinduan. Kulihat lilin-lilin Natal semakin terang. Berkat kasih Tuhan sudah datang. Kasih yang membuat kami tak lagi bimbang. Kasih yang membuat hidup kami jadi tenang. Kulihat dunia bersinar terang.
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Prosesi penyalaan lilin ini akan diwakili oleh 3 orang. Bapak Penatua R. Margono sebagai perwakilan dari Majelis Jemaat, Bapak H.E. Tamba dan Ibu Lasmi Soriton sebagai perwakilan dari jemaat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di tengah kesederhanaan, Yesus datang untuk menggenapi janji keselamatan Allah kepada umat manusia. Ia yang datang dengan pengosongan diri, mengambil rupa seorang hamba. Ia datang bukan dengan kemewahan, pun dengan kemeriahan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di tengah kesederhanaan itu, marilah kita bersama menghayati kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Malam ini, kita nyalakan lilin kita di rumah masing-masing sebagai tanda sukacita dan syukur kita menyambut Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal yang lahir bagi keselamatan kita. Dunia
Bapak Ibu kekasih Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, untuk itu mari kita tunduk kepala meneduhkan hati dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah sumber segala sumber kehidupan, yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur karena setahun akan kami lalui dengan penyertaan-Mu, dan kami mau Tuhan penyertaan-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Untuk itu mendasari seluruh kehidupan kami dalam ibadah malam Natal sekaligus Natal Jemaat ini, kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, mencengkeram seluruh kehidupan kami, hati pikiran kami, ditata ulang, ditakar ulang untuk mengambil keputusan lebih lagi, menjadi apa yang dimaksud oleh Tuhan menciptakan kami. Dalam Kristus Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami dalam firman-Mu, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Bapak Ibu, untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya saya undang bangkit berdiri. Dalam perikop kelahiran Yesus Kristus, Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Kita bunyikan bersama-sama 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kata Tuhan Yesus dan firman-Nya yang berbahagia adalah ibu bapak sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, yang mempraktekkan dan yang membagikan. Maranatha. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus yang sungguh mengasihi Tuhan, malam hari ini ibadah malam Natal sekaligus Natal GKO Tangerang dan memakai tema dari PGI dan KWI. Temanya adalah mereka akan menamakannya Immanuel, sesuai dengan pembacaan kita. Bapak Ibu kekasih Kristus yang berada di rumah ibadah, di rumah masing-masing, Natal kali ini Natal di rumah saja. Natal bersama dengan keluarga tercinta. Natal bukan dengan perayaan seperti biasanya, seremoni kumpul bersama dan kita mengadakan pesta bersama-sama. Bapak Ibu barangkali berpikir kenapa pakai pakaian adat, dan saya seminggu yang lalu berada di tanah Papua, dan bukan kebetulan kalau kemudian saya mengenakan budaya adat setengah Papua. Bapak Ibu juga demikian, berpakaian adat masing-masing, dan ini bentuk keragaman, dan ini yang juga menjadi tema dari Natal GKO Jemaat Tangerang, keberagaman, kebersamaan, persahabatan dalam karya Allah. Kiranya ini juga menjadi puncak keputusan dan perilaku kita untuk hidup lebih lagi di hadapan Tuhan. Untuk itu, Ibu Bapak kekasih Kristus, seperti doa kita yang awal, mari kita merenungkan kembali pada Natal situasi seperti ini. Mari kita menakar ulang
Anak-anak muda barangkali kalimat yang tepat. Mari kita bersama setting ulang pola pikir kita, keputusan kehendak kita dalam keberadaan kita Natal kali ini yang melandasi dan seterusnya. Teks di Matius pasal pertama ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita. Coba kita cek ulang. Ini maksudnya apa? Ini artinya apa bagi kita? Ada sebagian pendapat orang bahwa saya disertai Tuhan. Meskipun dalam kondisi COVID-19, meskipun dalam kondisi di wilayah tertentu ancaman kelompok radikalisme, saya disertai Tuhan. Saudara yang berkata juga, tahun ini kami disertai Tuhan. Tahun ke depan 2021 kami juga disertai Tuhan. Masa depan kami disertai Tuhan. Amin. Saudara, bagian ini saya kira ketika amin pasif karena kita menerima apa yang dari Tuhan, Allah menyertai kita, tetapi kita menanggapi dengan pasif. Baik, ada juga yang berpendapat sebagian besar ibu bapak sekalian, bukan, ayat ini lebih kepada orang yang hidup dalam misi, orang yang hidup menggarami dunia, orang yang hidup tidak sekedar hidup, tetapi membuat masin. Karena dunia cenderung mengalami pembusukan, maka garam itu dibutuhkan untuk mencegah pembusukan. Saudara yang berkata bahwa penyertaan Allah itu khususnya kepada orang-orang yang hidupnya mau menjadi terang. Terang itu lurus, terang itu tidak bengkok, terang itu punya kecepatan tinggi, terang itu tidak tercampur. Saudara, saya kira yang pasif kita takar ulang untuk menjadi aktif. Kalau berita Natal hanya berkata Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, lalu apa tanggapan kita? Saudara, untuk itu saya kira saya juga berkesempatan menyapa ibu bapak sekalian yang berada di rumah masing-masing, Bapak Ibu yang hidup dalam penyertaan Allah, tetapi tidak pasif, tetapi senantiasa aktif. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih Kristus, izinkan saya bertanya. Pada teks Matius pasal pertama ayat 23 ini jawabannya ketika ditanya, apa alasan khusus Allah menyertai kehidupan kita? Bukan yang umum, tadi yang umum. Tapi yang ditanya adalah apa yang khusus? Allah menyertai kita pasti punya alasannya. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apa ciri umat yang disertai khusus dalam kehidupannya? Pasti ada buktinya. Untuk itu mari kita lihat teks dalam Matius pasal pertama 23 sebagai jawabannya. Setidaknya ada dua hal, yaitu untuk misi ilahi, kehidupan kita diciptakan Tuhan. Lalu berikutnya ketika ditanya cirinya apa, adalah hidup dalam misi Allah. Saudara kekasih Kristus, dua hal ini mari kita lihat bersama. Yang pertama, apa alasan khusus Allah menyertai umatnya? Bukan alasan umum, alasan pasif, tetapi alasan khusus untuk misi. Saudara yang barangkali berpikir begini, bagaimana kami hidup dalam misi, sementara kami menderita, sementara kami tidak tahu masa depan kami, sementara kami pada posisi sekarang ini adalah masa-masa yang paling sulit, sesuatu yang gak pasti. Kenapa untuk kehidupan saya menjalankan kehidupan mandat budaya untuk kelangsungan anak-anak ke depan, untuk makannya, untuk sekolahnya saja sulit berpenghasilan. Bagaimana kami hidup dalam misi? Ibu bapak kekasih Kristus, hidup kita tidak bisa dipisahkan di satu sisi tanggung jawab budaya, di sisi lain tanggung jawab ilahi, tanggung jawab misi, tanggung jawab mandat Injil. Bukan hanya mandat budaya tetapi mandat Injil. Kembali
kepada bagian Allah menyertai kita. Allah menyertai berarti Allah sumber motivasi, Allah sumber inspirasi, Allah sumber kekuatan pertolongan, Allah sumber perlindungan. Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara kekasih Kristus, jika masih ada pertanyaan bagaimana mungkin kami bisa melakukan misi, kami dalam keadaan kekurangan banyak hal, kekurangan penghasilan, kekurangan asupan-asupan yang harus kami terima tentang gizi, tentang kehidupan yang harusnya terjadi. Saudara yang masih ingat bahwa jika ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka memberi keuntungan besar. Kata rasa cukup itu dalam bahasa aslinya adalah auterkeia. Dalam teks itu akar katanya adalah auterkes, yang artinya adalah rasa cukup itu ketika Allah ada di dalamku, ketika Allah di pihakku, ketika Allah menyertai bukan di luar tetapi di dalam pikiran, hati, kehendak, tubuh, jiwa, dan rohku itu ada Allah, lebih dari cukup. Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Allah bukan hanya di depan, Allah bukan hanya di samping, Allah bukan hanya di belakang, Allah bukan hanya di atas dan di bawah, tetapi Allah ada di dalam kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang seringkali menyemangati satu dengan yang lain, bahwa sesungguhnya hidup ini harus penuh semangat. Hidup ini diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemampuan. Harus tetap antusias. Kata antusias itu juga berasal dari pengertian inteos. In itu di dalam, theos itu Allah. Bahwa di dalamku ada Allah. Saudara yang mengatakan saya kekurangan, saudara yang mengatakan saya nggak bisa lakukan itu karena saya nggak punya kemampuan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara berkata, jika Allah itu di pihakku, siapa lawanku? Ini artinya apa? Saudara dan saya manusia biasa. Tapi jangan lupa firman Tuhan yang kita yakini, bahwa di dalam diri ini ada Allah. Kita bukanlah Allah, tetapi di dalam diri ini ada Allah. Maka kalau kemudian sumbernya ada, saudara punya sukacita, saudara punya damai sejahtera, saudara punya kebahagiaan, saudara punya sumber segala sumber kehidupan, yaitu Allah itu ada di dalam diri. Maka ini disebut kelimpahan. Maka ini disebut orang yang memiliki kekayaan yang harusnya bersukacita. Maka perayaan, tetap perayaan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di dalam diri. Meskipun bukan perayaan bersama-sama, tetapi merayakan kehidupan. Karena Allah ada di dalam diri. Saudara, kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang luar biasa, di mana hidup kita ini ada Allah. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian yang begitu dahsyat, yang begitu dilimpahi dengan semua yang ada di dalam diri Allah itu. Saudara kekasih Kristus, maka saya kira Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang menakar ulang, malam hari ini yang meriset ulang, malam hari ini yang kembali kepada pikiran Allah adalah orang percaya pada hari-hari Natal tidak cukup menerima keselamatan, tetapi harus membagikan keselamatan itu pada kehidupan lainnya. Saudara yang berusaha menghidupkan kehidupan lainnya. Ada pepatah mengatakan urip agawe urup. Kehidupan membuat orang menghidupkan kehidupan lainnya. Hidup tidak sekedar hidup, tetapi memberdayakan kehidupan lainnya. Saudara, mari kita takar ulang. Kalau kemudian dalam teks Matius pasal 28 dalam konteks yang dekat dalam kitab Matius ayat 19. Pergilah. Saya ingatkan lagi kita yang pakai pakaian budaya, yang dalam keberagaman ini persahabatan semesta tanpa batas, meyakini, percaya amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat yang ke-20, maka dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, penyertaan Tuhan secara khusus kepada orang-orang yang melakukan misi ilahi. Jadi bukan penyertaan yang pasif, tetapi sebuah penyertaan kepada umatnya yang mau untuk melaksanakan misi ilahi. Saudara yang memastikan kehidupan untuk senantiasa diberkati Tuhan, untuk senantiasa dikuasai Tuhan, untuk senantiasa disertai Tuhan, untuk senantiasa dilindungi Tuhan, untuk senantiasa dituntun Tuhan, adalah melaksanakan misi. Maka kalimat ini mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini perkataan Tuhan kepada siapa? Yang aktif atau pasif? Yang aktif, karena ini sebuah pernyataan Tuhan. Di Natal kali ini, mari kita takar ulang. Adakah di antara kita yang hidup masih juga pasif? Menerima apa yang ada, tidak mau lakukan sesuatu, pasrah, lalu kemudian berserahnya tidak secara aktif, berserah pasif, lalu menanyakan Tuhan. Saudara yang memastikan disertai Allah, pergilah. Yang pakai pakaian adat secara keseluruhan, seluruh majelis Jemaat GKU Tangerang sedang memberikan makna bahwa hidup ini dalam keragaman bukan keseragaman. Maka pergilah, maka jadikanlah, maka baptislah, ajarlah. Maka hidup ini mengimpartasi kehidupan lainnya. Maka hidup ini multiplikasi, maka hidup ini duplikasi jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara kekasih Kristus, melalui mimbar utama ini saya juga mengingatkan kepada setiap kita, hidup dalam misi ilahi, tidak cukup orang punya tujuan, tetapi orang itu harus punya kuasa penggeraknya. Orang percaya tidak cukup menerima keselamatan. Orang percaya tidak cukup untuk memiliki misi, tetapi harus memiliki penggeraknya, yaitu hidup dipenuhi Roh Kudus. Mari kita takar ulang kehidupan kita, mari kita riset ulang kehidupan kita. Karena hidup tidak cukup dipenuhi, didiami Roh Kudus, karena didiami Roh Kudus adalah pengalaman pertama ketika orang percaya. Tetapi pengalaman berikutnya, mengalami puncak kepuasan kehidupan, mengalami kehidupan yang dimaksud Tuhan, memiliki prasyarat untuk memiliki pelayanan yang hebat ketika dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus adalah kekuatan seseorang yang dikendalikan penuh oleh Allah. Seseorang yang terus menyatu dengan Allah, memiliki kedalaman hubungan dengan Allah. Bukan hanya religius tetapi spiritual, bukan hanya ibadah tetapi abodah. Bukan hanya ritus tetapi habitus. Saudara, jika malam hari ini setiap Bapak Ibu Saudara berhasil nangkap pesan ini, bahwa hidup tidak boleh hanya pasif, tetapi aktif, tapi punya tujuan, tetapi punya penggeraknya, tetapi punya targetnya, tetapi punya evaluasinya. Jika ini yang terjadi, maka di gereja tidak akan ada intrik, maka di gereja tidak akan ada percekcokan, maka di gereja tidak akan terjadi perselisihan. Maka di gereja sibuk untuk mencapai tujuan Tuhan, bukan mencapai tujuan-tujuan sendiri. Ibu bapak kekasih Kristus, tidak cekcok tetapi hidup rukun. Tidak ada perselisihan tetapi persahabatan. Setting ulang kehidupan kita, karena bukan hanya perayaan disertai Allah, tetapi merayakan Allah dalam kehidupan ini untuk berbagi. Ini yang pertama. Kalau kemudian yang pertama adalah alasan khusus Allah menyertai kepada orang yang hidup dalam misi. Maka yang kedua, ketika ditanya apa ciri umat yang disertai Tuhan, pasti ada ciri-cirinya. Saudara, Allah menyertai, Allah mengendalikan hidupku,
Aku punya kuasa supernatural. Saudara yang memiliki kekuatan dari Allah, saudara yang memiliki kasih dari Allah, saudara yang menyatu pikiran, hati, dan kehendaknya dengan Allah, maka hidupnya akan menjadi sendi. Di keluarga selaku orang tua, selaku anak. Di gereja selaku pelayan Tuhan, selaku jemaat, menjadi sendi. Saudara perhatikan, sendi itu merasakan sakit pertama ketika terjadi pergangan anggota tubuh. Jika ada anggota dalam jemaat, anggota di dalam gereja, anggota dalam lingkungan memisahkan diri, maka yang sakit pertama adalah sendinya. Bapak Ibu Saudara, hidupnya yang menjadi sendi karena menyatukan adalah hidup dalam misi ilahi. Saudara yang hidupnya menjadi magnet bagi kehidupan lainnya. Ada banyak orang mengenal Kristus karena kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tanpa mengatakan sesuatu, tetapi ciri kehidupannya adalah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Buah-buah roh itu nyata dan ini tanda kedewasaan. Orang melihat diri itu melihat Kristus, maka kemudian ini disebut menjadi magnet, mempesonakan. Perkataannya bukan menyakiti, menyayat, tetapi penuh kelemah lembutan sekaligus tegas menyatakan kebenaran. Dan dia bukan hanya bicara tetapi menyampaikan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang disampaikan. Dia hidup bukan kepentingannya, tetapi hidup bertujuan misi ilahi. Saya menyangkali apa yang dikatakan orang ateis. Orang ateis berkata, saya diciptakan Tuhan ini untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu enggak adil, cuman menyuruh kita untuk menyembahnya. Diciptakan untuk menyembah, kita terpaksa. Maka kalau kita enggak menyembahnya, kita enggak percaya, kita dimasukin ke neraka. Saudara, cara berpikir ateis seperti ini coba, mari kita kaji, kita lihat. Misal begini, kalau ada roda itu menurut orang ketika bebas tidak berpegang kepada porosnya, bebas, free man, aku manusia bebas, maka aku bahagia. Aku tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka aku bahagia. Coba perhatikan, kajian ini apakah benar ketika mengatakan bahwa orang yang dikendalikan Tuhan, orang yang ikut firman Tuhan, orang yang ikut maunya Tuhan itu enggak enak karena enggak sesuai dengan kehendak sendiri. Tapi perhatikan begini, saudara punya kendaraan, motor atau mobil, coba bannya dilepas digelindingin. Kalau bannya itu enggak nabrak kemana-mana, kemungkinan rusak atau kemungkinan ban itu hancur, rusak, nyebur ke sungai atau ke jurang. Saudara yang punya kendaraan, kenapa ban itu tetap nempel ke porosnya? Karena ketika dikendalikan kemanapun akan ada di jalur, di trek. Hidup ini sesungguhnya bukan terikat. Hidup ini sesungguhnya bukan sedang diperbudak oleh Allah. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan sukacita melebihi apa yang manusia pikirkan ketika menyatu dengan Allah dalam misinya. Saudara, Allah menghendaki, Allah berinisiatif. Jika kemudian malam Natal dan perayaan Natal yang kita laksanakan bersama ini adalah merayakan kehadiran Allah, merayakan keperpihakan Allah kepada orang yang lemah seperti kita dan orang yang merasa dirinya bergantung penuh kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah bukan otoriter, Allah penuh kasih, Allah bukan keadilannya terbatas tetapi tanpa batas. Saudara, kekasih Kristus yang saya sampaikan adalah bahwa Allah menghendaki apa yang dimiliki Allah, apa yang dialami oleh Allah, apa yang kemudian terjadi dalam diri Allah itu sedang diberikan kepada kita. Ketika kita nurut dengan Allah, ketika kita berusaha untuk menyatu dengan Allah dalam misinya, sesungguhnya kita menjadi orang yang melebihi harapan orang lain. Kita menjadi orang yang melampaui harapan-harapan orang yang mengasihi kita. Saudara, ketika mau hidup ini, memaknai lagi dengan berusaha mengambil keputusan untuk lebih lagi bukan hanya percaya tetapi melakukan. Karena ada banyak orang yang hanya tergerak hatinya tetapi tidak pernah bergerak tangan kakinya melangkah untuk melakukan hal ini. Maka mari malam hari ini kita menerima lebih lagi dengan tanggapan kita, dengan respon kita terhadap kebaikan Allah itu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara,
diciptakan melebihi harapanmu. Saudara tidak akan pernah tahu betapa hebat dahsyatnya hidup saudara sampai saudara mewujudkannya. Sampai saudara kemudian menjadi apa yang dimaksud Tuhan. Saudara hidup dalam misi ilahi, tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah Markus 16-17. Salah satunya saya bunyikan untuk kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, ciri dan tandanya orang yang disertai Tuhan adalah hidup dalam misi. Hidup dalam misi, Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya tanpa memperlengkapi umatnya. Ketika Tuhan berkata melalui hambanya di mimbar utama ini mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, berarti Allah telah memperlengkapi. Bahwa tanpa kita sadari Roh Kudus ada, bekerja. Jangan biarkan Roh Kudus Allah itu meraung-raung dalam kehidupan kita. Karena Rasul mengatakan, mas perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus sembuh. Saudara, pengurapan Allah tidak terbayarkan. Karena begitu mahal, kuasa Allah itu dahsyat karena tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara kekasih Kristus, dua hal yang saya sudah sampaikan adalah apa alasan khusus Allah menyertai, yaitu untuk misi ilahi. Yang kedua, ketika ditanya apa ciri umat disertai, adalah hidup dalam misi Allah. Di akhir paparan ini saya mau menyampaikan sebuah kisah yang pernah terjadi. Di nuansa suasana Natal seperti ini, besok akan merayakan Natal. Satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu tanpa suami dengan satu anak putri satu-satunya. Jadi satu keluarga ini dua isinya, ibu dan anak. Karena selisih paham, ibunya mengalami kondisi tidak punya pekerjaan tetap karena kerjaannya hanya nyuci dan setrika pakaian tetangga. Pada hari menjelang Natal tidak bisa memberikan seperti biasanya karena kegiatan nyuci dan setrikanya tidak banyak. Anaknya marah karena tidak ada yang pernah dia rasakan ada. Ada banyak yang kurang tentang situasi ini, anak menjadi marah. Ditambahi lagi dengan selisih paham yang lain. Malam seperti ini, anaknya marah dengan mengambil tindakan, memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Nak, jangan begitu nak. Aku sayang sama kamu, tapi keadaanku memang begini, aku gak bisa memenuhi harapanmu. Aku mau ambil keputusan sendiri untuk masa depanku. Aku tinggalkan mama. Dia keluar rumah karena memang tidak ada biaya. Dan dia nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa, hanya lari dari rumah. Saudara, apa yang terjadi? Dari siang tadi belum makan, malam seperti ini perutnya juga belum diisi. Menjelang pagi hari sekitar jam 9, di mana orang mengadakan ibadah Natal di gerejanya, dia melihat ada penjual mie. Lalu penjual mie ini melihat dengan rasa iba karena ada anak gadis yang lusuh, yang kemudian kelihatan sekali kalau lelah dan lapar. Dan ada apa nak? Iya, saya belum makan. Bolehkah saya minta semangkok mie, katanya. Lalu penuh kasih, sang penjual mie ini menyediakan mie untuk pelanggan-pelanggannya dan sekaligus membuatkan satu mangkok. Nak, duduklah di sini. Ini mie buatanku dan aku lebihi. Kamu nggak harus bayar, katanya. Saudara, ketika anak ini mulai makan dan setengah
mangkok itu dia habiskan karena sepi, yang beli sudah pada pergi. Kemudian ditanya sama tukang mie ini, "Nak, kayaknya kamu ada masalah ya?" Dia mulai cerita, "Saya benci mama saya marah mama saya. Kenapa dia selama ini tidak bisa berjuang untukku? Saya menerima kurang dari apa yang diberikan mama selama ini." Tukang mie ini tidak menyalahkan mamanya, tetapi tukang mie ini berkata, "Nak, saya hanya hari ini dan hanya semangkok mie yang aku berikan. Coba setting ulang pikiranmu, coba cek ulang. Apa yang diberikan mamamu sebenarnya melebihi apa yang aku berikan. Dan kamu gak bisa meninggalkan mamamu seperti itu. Karena mamamu pasti sedih. Karena mamamu pasti menderita. Karena mamamu pasti doakan. Dan hari ini kan hari Natalnya orang Kristen. Jam 9 seperti ini kan biasanya orang Kristen ke gereja. Kamu orang apa?" Dia taruh sendok garpu sumpitnya. Dia mulai menunduk dan linangan air mata itu tidak bisa dibendung. Dia menangis. Dia mulai sadar bahwa Natal kali ini saya harus setting ulang pikiran dan hati saya. Karena selama ini saya menuntut. Selama ini saya disertai mama. Selama ini saya disertai Tuhan. Saudara, dia lari pulang kepada mamanya. Dan ketika ketok-ketok pintu, kemudian mamanya tidak marah. Mamanya buka tangan. Mamanya peluk anak itu. Dan mamanya bilang, "Nak, aku sudah buatin mie kesukaanmu. Makanlah, keburu dingin nanti." Anak ini gak bisa membendung air matanya. "Mama, aku salah mama. Mama, aku dosa mama. Mama, aku tidak mau ulangi lagi." Saudara, malam hari ini ketika seorang anak bisa meriset ulang kehidupannya, saudara, yang dilimpahi Tuhan dengan penyertaan, dengan lindungan dan tuntunan Tuhan, mari kita riset kembali kehidupan kita. Mari kita takar ulang. Saudara yang malam hari ini mengambil keputusan untuk hidup dalam misi ilahi dengan ciri kehidupan berada dalam barisan misi ilahi. Firman Tuhan katakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara yang nangkap bagian firman Tuhan ini, saudara yang sungguh mengambil keputusan untuk hidup lebih lagi disertai Tuhan, maka dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sebab alasan itulah ibu bapak sekalian masih tinggal dalam dunia ini. Amin. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia.
coba kau dengarkan kisahku ini, kisah lama yang selalu baru, kisah tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Dia Yesus, Sang Raja Damai. Kawan, coba kau dengarkan kisahku ini. Yesus lahir dari firman Roh Kudus. Kisah ini bukan hanya dongeng belaka, kemuliaan nyata bagi dunia. Yesus lahir ke dunia, bawa kabar sukacita bagi tiap orang yang letih dan berbeban berat. Yesus lahir ke dunia, bawa kabar sukacita. Selamatlah tiap orangnya datang kepadanya. Percayalah, Dia akan selamatkan hidupmu. Percayalah, Dia jalan kebenaran. Sebab Dia Tuhan, Sang Juru Selamat. Kawan, coba kau dengarkan kisahku ini, kisah lama yang selalu baru, kisah tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Dia Yesus, Sang Raja Damai. Kawan, coba kau dengarkan kisahku ini. Yesus lahir dari firman Roh Kudus. Kisah ini bukan hanya dongeng belaka, kemuliaan nyata bagi dunia. Oh, Yesus lahir ke dunia, bawa kabar sukacita bagi tiap orang yang letih dan berbeban berat. Yesus lahir ke dunia, bawa kabar sukacita. Selamatlah tiap orangnya datang kepadanya. Percayalah, Dia akan selamatkan hidupmu. Percayalah, Dia jalan kebenaran. Sebab Dia Tuhan, Sang Juru Selamat. Sebab Dia Tuhan, Sang Juru Selamat. Sang Juru Bapak Ibu kekasih Kristus, malam hari ini kita berkesempatan bersama-sama berdiri di antara Tuhan dengan orang-orang yang kita kasihi. Untuk itu dengan penuh sukacita mari kita berdoa syafaat, kita tunduk kepala, meneduhkan hati dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, Allah sumber segala sumber kehidupan yang berpihak kepada kami, yang berinisiatif dan berprakarsa untuk mendatangi kami, sehingga tema yang dari Tuhan Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan kami sekalian. Kami mau malam hari ini bersama-sama lebih lagi mengambil keputusan, bukan hanya secara pasif bahwa
Allah menyertai kehidupan kami ini dengan kami telah menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi kami mau aktif dan memiliki ciri, memiliki tanda kehidupan dalam misi ilahi itu. Untuk itu Tuhan, kami malam hari ini yang memastikan diri bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, untuk kami disertai Tuhan sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan kami, sampai menjelang keabadian, dan kami tetap menyatu dengan Tuhan dalam keabadian di surga yang baka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena terpeliharanya tubuh, jiwa, roh kami sempurna di dalam Tuhan. Kami mendoakan agar di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami mengucap syukur karena meskipun tubuh semakin merosot, tetapi jiwa dan roh kami bergelora, tetap menjadi berkat, tetap menjadi nyata karya Allah itu dalam diri kami. Kepada setiap kami, orang-orang yang percaya menanggapi kemurahan Allah itu. Bapa Maha Kudus, kami mendoakan untuk itu secara khusus Sinode GKO dan para pelayan Tuhan di lingkungan GKO. Tuhan yang telah menimbang, menetapkan dan mengukur seluruh pelayan-pelayan Tuhan dalam organisatoris maupun fungsional di Gereja Kristen Okumene di Indonesia, agar mereka lebih lagi menjadi sendi dan menjadi magnet bagi kehidupan lainnya, penuh dengan kasih, penuh dengan pengertian untuk membawa seluruh umat bukan dengan memerintah tetapi dengan kasih Tuhan, membawa yang dipercayakan Tuhan untuk lebih lagi menyatu dengan Tuhan. Maka untuk itu Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan pelayanan usaha para majelis dalam lingkungan GKO. Kami doakan situasi pandemi COVID-19 dan PSBB yang segera berakhir, karena kami yakin dan percaya pertolongan penyertaan Tuhan itu tetap selama-lamanya dan sempurna bagi kami. Dan bagian ini bukan membatasi kami berjumpa dengan Allah, tetapi kami punya banyak waktu bersama dengan keluarga, menyatu dengan Allah dalam renungan, dalam bukan hanya religius kami, tetapi spiritual kami dalam keseharian yang core pusatnya adalah iman kami. Kami doakan komisi-komisi di lingkungan GKO Tangerang. Kami doakan mereka yang telah dipilih Tuhan dari jemaat berjalan dengan baik, melaksanakan program yang telah ditetapkan, memiliki evaluasi yang terukur sehingga mencapai maksud Tuhan. Kami doakan BPPJ dan Koster agar mereka juga berjuang melaksanakan tugasnya bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Kami doakan pendidikan anak-anak kami dari pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Tuhan yang memberi hikmat, kecerdasan, dan memberi bimbingan agar mereka bertumbuh bukan hanya dalam pengertian jasmaninya, tetapi pengertian secara rohani lengkap menyeluruh, sehingga anak-anak kami menyatu dengan Tuhan dan kehidupan yang sungguh berkenan di dalam Tuhan. Kami mendoakan seluruh kehidupan pekerjaan jemaat-jemaat yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan mereka berkat Tuhan tidak akan terlambat salah alamat, tetapi tepat waktunya Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, inspirasi, dan motivasi, sehingga mereka tetap terberkati dengan apa yang dikerjakan, ditekuninya. Kami mendoakan seluruh jemaat yang berulang tahun di pekan ini dan sukacita karena kenaikan jabatan, kenaikan dalam pendapatan dan berbagai hal yang mereka syukuri, termasuk kesehatan sampai hari ini. Kami mengucap syukur. Demikian kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan terhadap duda, janda, dan lansia
yang juga Tuhan pelihara melalui gerejamu di tempat ini. Kami mendoakan pergumulan jemaat antara lain yang sedang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Thomas Supratno dalam masa pemulihan, Saudari Filistiana Silitonga dalam masa pemulihan, Bapak Poltak Tambunan dalam masa pemulihan, Bapak Natua Taat Ujianto dalam proses pemulihan Tuhan. Demikian juga kami doakan Bapak Natua Oni Patinama yang terus dalam pemulihan tetap melayani bersama dengan kami. Demikian kami doakan Nyonya Sibarani atau istri Bapak Pendeta E.H. Sibarani yang dalam proses pemulihan. Kami doakan juga khususnya Bapak Pendeta Bob Siahaya yang dalam masa diagnosa dan pemulihan yang Tuhan lakukan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami ini turut merasakan apa yang mereka rasakan dan memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi kesembuhan. Kami yakin dan percaya jamahanmu nyata di seluruh tubuhnya, urat sendi, nadi, organ tubuh disehatkan Tuhan. Melalui obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan berkati, melalui saudara-saudara keluarga di sekitarnya menjadi wanita dan pria-pria penyembuh di dalam Tuhan. Kami juga doakan pos pelayanan baru, baik yang di NTT, kami doakan yang pos pelayanan baru di Denpasar, Bali, kami doakan pos pelayanan di Blora, Jawa Tengah, dan bakal pos pelayanan di Riau yang sekiranya mungkin Tuhan berikan percayakan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa gerejamu secara alami akan berkembang. Tetapi malam hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat mengundang partisipasi keberadaan kami untuk terpanggil mendengar panggilan dan melaksanakan tugas. Sehingga pos pelayanan baru seluruh gereja di GKO memilikinya dan menjadi program yang menjadi tujuan agar sungguh penyertaan Tuhan itu lebih lagi dalam kehidupan kami. Bangsa negara tercinta Indonesia kami doakan dari ancaman kelompok radikalisme yang berusaha untuk menghancurkan tujuan negara bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa negara Republik Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa, yang berpancasila, yang senantiasa ada dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan kehidupan yang terus senantiasa diarahkan dalam keadilan kemajemukan, satu di dalam tujuan, satu di dalam bahasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan menyertai bangsa negeri ini, bahwa Tuhan memelihara pimpinan kami tertinggi, demikian juga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang Tuhan senantiasa pelihara. Kami doakan Tuhan, anak-anak Tuhan yang duduk pada posisi itu justru memberi garam, memberi terang kepada dunia, menjadi contoh kehidupan lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah datang kepadamu membawa pokok-pokok pergumulan doa kami masing-masing. Dan setiap kami yang berada di rumah beribadah dengan kusuk, beribadah mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan, telah menyampaikan isi hati kami. Namun sesungguhnya Tuhan yang ada di dalam diri kami yang menyempurnakan seluruh doa kami ini, sehingga kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Datanglah
Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Di tengah kondisi pandemi yang cukup memprihatinkan saat ini ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau terus menjaga dan memberkati kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjaga kesehatan kami dengan baik, agar kami dapat terus menjalankan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini juga kami boleh mengikuti ibadah perayaan malam Natal, walaupun kami harus mengadakannya secara online. Tapi biarlah semua ini tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami membawakan persembahan kami. Kau berkati, kuduskan, dan layakkan persembahan ini ya Tuhan. Engkau juga mau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, beri hikmat dan bijaksana yang daripadamu ya Bapa. Berkati juga setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya Kau mau berkati berlipat kali ganda dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya persembahan ini juga dapat dipergunakan untuk perluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kami mau serahkan persembahan kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ah
Natal. Perayaan Natal sebentar lagi selesai. Nyala api lilin tak lagi menari-nari. Kita berpisah tangan, saling melambai, kembali jalani hidup sehari-hari. Jika pohon masih berlampu, malam pun terang tiada suram. Kita mohon kasih bertumpu, hidup pun tenang tiada muram. Waktu Natal akan berlalu, semua lilin mesti berganti. Terang Kristus ada selalu, berkat damai pasti di hati. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga rombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sang doi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah malam Natal dan perayaan Natal di gereja kita ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah mengambil keputusan agar jadi firman Tuhan dalam hidupmu, untuk itu bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kini tiba saatnya, ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba-Mu menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu dan menaruh nama-Mu yang agung itu dalam kehidupan mereka yang ibadah masing-masing di rumah. Kami seraya yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati bukan hanya ketika kami ibadah dalam ritual malam hari ini, tetapi dalam seluruh kehidupan kami disertai, kami dilindungi, kami diberkati, kami senantiasa dituntun Tuhan. Untuk itu jemaat kekasih Kristus, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus Tuhan Putra Natal yang telah datang ke dalam dunia, memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan, menyertai kehidupanmu untuk lebih lagi menjalani kehidupan yang bermakna, yang berkarya dalam misi ilahi, yang oleh Roh Kudus Allah diam tetap di dalam hatimu, di dalam hidupmu, menggerakkan dan mengingatkan engkau untuk melakukan misi ilahi. Maka berkat dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus Putra Natal, dan pendiaman dari Roh Kudus Allah itu ada dalam hidupmu secara pribadi, ada di dalam keluargamu, ada di dalam pekerjaan pelayananmu, kapanpun engkau ada, dimanapun engkau ada, menerima berkat Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi lainnya, maka berkat itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kita boleh merayakan perayaan Natal dalam masa pandemi. Bersama dengan para majelis GKO Tangerang dan juga Sinode GKO, kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah perayaan Natal di masa pandemi ini senantiasa kita tetap menjaga protokoler kesehatan walau kita ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kawan, coba kau dengarkan kisahku ini, kisah lama yang selalu baru, kisah tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Dia Yesus, Sang Raja Damai. Kawan, coba kau dengarkan kisahku ini. Yesus lahir dari firman Roh Kudus. Kisah ini bukan hanya dongeng belaka, kemuliaan nyata bagi dunia. Yesus lahir ke dunia, bawa kabar sukacita bagi tiap orang yang letih dan berbeban berat. Yesus lahir ke dunia, bawa kabar sukacita. Selamatlah tiap orang yang datang kepadanya. Percayalah, Dia akan selamatkan hidupmu. Percayalah, Dia jalan kebenaran. Sebab Dia Tuhan, Sang Juru Selamat. Kawan, coba kau dengarkan kisahku ini, kisah lama yang selalu baru, kisah tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Dia Yesus, Sang Raja Damai.